Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Polsek Kedamaian, Polres Gresik berbagi air bersih ke warga desa Cermen Lerek. Kedamaian Gresik di wilayahnya mengalami kekeringan. Pada hari Minggu 22 September 2024, bertempat di Desa Cermen, Kecamatan Kedamaian, Gresik, telah dilaksanakan giat pembagian 20 tangki air lebih bersih oleh Kapolsek Kedamaian Ibtu Suhari beserta personel Polsek Kedamaian. Pendistribusian air bersih ini bertujuan untuk berbagi kepada warga yang membutuhkan air bersih. Di musim kemarau ini, Desa Cermen Lerek dilanda kekeringan yang mengakibatkan kekurangan air bersih. Selain itu, di wilayah tersebut sulit ditemukan sumber mata air dan hanya mengandalkan empang yang juga mulai surut. Dari Polsek Kedamaian bermanfaat bagi warga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kapolsek untuk bantuan air bersihnya. Semoga bermanfaat bagi lingkungan warga Jogja Kantor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Kapolsek Kedamaian yang ada membantunya yaitu air bersih. Semoga bermanfaat bagi warga masyarakat di Jogja. Pemirsa, selain di Desa Cermen Lerek, Desa Glindah, Kedamaian Gresik, Jawa Timur juga salah satu wilayah yang terdampak kekeringan. Kapolsek Kedamaian, Polres Gresik Ibtu Suhari bersama personel Polsek Kedamaian cepat tanggap menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai upaya cooling system menghadapi Pilkada Provinsi Jawa Timur. Kegiatan penyaluran air bersih ini dilaksanakan di Dusun Glindah Kidul, Desa Glindah, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Wilayah ini mengalami kesulitan air bersih, dampak dari akibat kekeringan kemarau yang cukup panjang. Selain di Dusun Glindah Kidul, Desa Glindah, Dusun Balongsari, Desa Lampah juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Penyaluran air bersih dilakukan dengan menggunakan kendaraan mobil tangki air untuk mendistribusikan air bersih ke beberapa titik. Warga telah menyiapkan peralatan menampung air bersih seperti memasukkan air ke dalam jerigen, baskom maupun drum saat kendaraan tangki tiba di lingkungan warga. Selain itu, Kapolsek Kedamaian Ibtu Suhari juga melakukan kegiatan cooling system pilkada dengan memberikan imbauan kepada masyarakat agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan kondusif, tertib, dan aman. Pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan air bersih kepada warga masyarakat sekaligus sebagai upaya cooling system dalam menghadapi pilkada di Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini wilayah kekeringan yang ada di Gresik, Jawa Timur, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Kedamaian Polres Gresik, Ibtu Suhari. Selamat sore, Pak Suhari. Selamat sore. Baik Bapak, bagaimana kondisi terkini kekeringan di wilayah Gresik, khususnya di wilayah hukum Polsek Kedamaian? Jadi, untuk situasi terkini di wilayah Polsek Kedamaian, ini tepatnya di Desa Cermen, Dusun Gorekan, Lor. Saat ini karena musim kemarau yang panjang sehingga kekurangan air bersih. Kami selaku Kapolsek Kedamaian merasa terpanggil terhadap warga kami yang kekurangan air, sehingga kami upaya bersama anggota untuk melaksanakan bantuan air bersih, yang mana dalam air bersih tersebut kita gilir ke masing-masing desa. Di Kecamatan Kedamaian ada 4 desa yang kekurangan air bersih, sehingga dalam waktu 2 hari kami kirimkan 2 tangki air secara bergilir ke desa-desa. Sekaligus kami dalam kegiatan tersebut kami mengharapkan mengadakan calling system terhadap masyarakat untuk menghadapi pemilu ada di wilayah Gresik. Baik Bapak, apa yang dilakukan Polsek Kedamaian dalam membantu warga yang lingkungannya terdampak kekeringan ini, Pak?
Diulang Pak, nggak terdengar. Halo? Baik Bapak, apa yang saya ulangi pertanyaannya Pak, apa yang dilakukan Polsek Kedamaian dalam membantu warga yang lingkungannya terdampak kekeringan ini? Gimana Pak? Halo? Baik Bapak. Putus-putus. Baik Bapak. Halo Pak? Halo Pak, suara saya terdengar Pak? Wah ini suara rame nih Pak, ini lagi kebetulan dari warga kami juga mengadakan bantuan ya kan. Nah, ini warga berbondong-bondong untuk mengambil air bersihnya Mbak. Baik Bapak, lalu beberapa banyak truk tangki air yang bersih yang didistribusikan ke warga itu Pak? Jadi dalam 2 hari kami ke sasaran wilayah Cermen, 2 hari sekali kita kirimkan 2 truk. Jadi kita punya agenda dalam 1 minggu mungkin sekitar 20 truk yang kita bantukan ke 4 desa. Lalu Pak, berapa desa yang terdampak kekeringan di wilayah hukum Polsek Kedamaian ini Pak? Yang terdampak ada 4 desa, yaitu desa Sidoarjo sebagian kecil, kemudian desa Ngelindah, dan desa Balongsri, ikut desa Lampah, kemudian desa Cermen. Karena selama ini penggunaan air bersih yang ada di desa Cermen menggunakan embung yang dikelola, yang ada di belakang ya kan, dikelola dengan saringan dari bantuan dari anak KKN dari universitas yang ada di Surabaya, dari UNESA. Baik Bapak, selain melakukan pendistribusian air bersih, Anda juga melakukan cooling sistem pilkada agar Kamtipmas tetap terjaga. Ya betul. Jadi selain melakukan bantuan pemberian air bersih, kami juga melakukan cooling system dengan tujuan agar pemilu kada yang ada di wilayah Gresik bisa aman dan terkendali. Baik Bapak, apa imbauan kepada masyarakat agar dalam menghadapi bencana kekeringan yang sementara ini melanda wilayah mereka Pak? Jadi imbauan kami ya kan agar supaya penggunaan air bersih dihemat. Karena kami selaku mungkin Kapolsek Kedamaian hanya bisa membantu mungkin 2 hari sekali 2 tangki. Di sini ada sekitar 60 rumah ya kan, karena ini desa agak terpencil dengan desa yang lain. Jadi per dusun yang ada di Gorekan ini kita bantu 2 hari sekali 2 tangki Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ibtu Suhari telah bergabung di studio Polri TV dan salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur merupakan salah satu lumbung padi nasional. Untuk mendukung keunggulan pertanian tersebut, Polres Ngawi, Polda Jatim mempunyai inovasi yang bertajuk Wirotani. Para personel Babin Kamtipmas Polres Ngawi yang berada di Polsek jajaran Polres Ngawi sebagai garda terdepan dalam membantu para petani yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dalam proses hasil tadi, ternyata masih banyak para petani yang menggunakan jebakan tikus beraliran listrik di area persawahan. Dan data yang dihimpun dari Polres Ngawi menunjukkan angka korban akibat jebakan tikus beraliran listrik dari tahun ke tahun cenderung terjadi meningkat. Terkait keadaan tersebut, Polres Ngawi melalui Satuan Reserse dan Kriminal bersama Satuan Pembinaan Masyarakat menggelar sosialisasi dan pelatihan pengendalian hama tikus tanpa jebakan listrik. Tidak menuntut untuk yang dilanjutkan dan lain-lain. Pemirsa, Polres Sanggau menyalurkan 50 paket sembako kepada warga yang terdampak banjir bandang di posko siaga bencana Polsek Tayang Hulu pada Rabu sore. Melansir informasi dari Humas Polres Sanggau, Kapolres Sanggau AKBP Suparno Agus Chandra Kusumah langsung menyerahkan 50 paket sembako kepada warga yang terdampak banjir bandang di wilayah Tayan Hulu. Kegiatan bakti sosial tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat dan diharapkan pembagian
Paket sembako tersebut dapat mengurangi beban warga yang terdampak musibah banjir bandang di Tayan Hulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.